Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai artikel dan cara menulis artikel. Nah, sebelumnya saya jelaskan, artikel itu merupakan sebuah karangan ilmiah populer ya, yang digunakan untuk membahas sebuah permasalahan yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Nah, artikel ini lebih banyak dipublish di sebuah media massa. Nah, kita lanjut masuk kepada pengertian dari artikel. Apa sih artikel itu? Artikel merupakan sebuah tulisan yang berisi mengenai pendapat, gagasan, pemikiran, atau sebuah kritik yang ditujukan pada sebuah fenomena atau permasalahan yang berkembang di masyarakat menggunakan bahasa yang ilmiah namun populer. Kemudian ciri-ciri artikel. Artikel dibuat secara ringkas, padat, jelas. Artikel ditulis berdasarkan sebuah fakta yang ada di lapangan. Artikel harus bersifat faktual dan informatif. Artikel harus mengandung opini dan hasil analisis penulis. Artikel menggunakan bahasa baku ilmiah dan artikel ditulis dengan sistematika penulisan artikel. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana sih cara menulis artikel? Nah, untuk menulis artikel, langkah pertama kita harus tentukan topik dan tema. Topik dan tema ini kalian cari ya, boleh cari di berita atau boleh cari di artikel ilmiah yang lain yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Nah, kemudian langkah kedua, cari sebuah permasalahan yang sedang menjadi fenomena dan memiliki sebuah keunikan. Nah, untuk mencari permasalahan, kalian bisa mencari referensi melalui berita ataupun artikel ilmiah yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, yang ketiga, rumuskan beberapa ide pokok untuk menulis artikel. Setelah kalian mendapatkan topik, tema, serta sebuah permasalahan, kalian rumuskan dalam ide-ide pokok artikel. Nah, selain itu, langkah keempat, kalian harus mencari referensi dari jurnal-jurnal mutakhir. Referensi ini digunakan untuk mendukung artikel yang kalian tulis. Nah, yang kelima, lakukanlah analisis data yang sudah kalian tentukan sebelumnya. Ketika kalian mencari permasalahan, kalian sembari mencari data-data. Yang keenam, kembangkan data tersebut serta ide pokok yang sudah dibuat. Yang ketujuh, membuat simpulan artikel. Oke, kita lanjutkan bagaimana sih cara menulis atau sistematika artikel ilmiah itu seperti apa? Yang pertama, di dalam artikel ilmiah itu terdapat pendahuluan. Pendahuluan ini ya
disusun sesuai dengan tema atau topik yang sudah ditentukan atau yang sudah diangkat oleh kalian. Nah, di dalam pendahuluan itu kalian juga mencantumkan hipotesis dari permasalahan yang telah kalian tentukan. Dalam menulis pendahuluan tidak perlu panjang-panjang, tetapi harus menjelaskan permasalahan secara rinci dan jelas. Selanjutnya, kalian juga harus mencantumkan kajian teori sebagai referensi yang mendukung artikel kalian. Nah, kajian teori di sini digunakan untuk membantu penulis artikel dalam menganalisis permasalahan dan dapat menjelaskan permasalahan. Setelah kalian cantumkan kajian teori, kemudian kalian bahas permasalahan. Pada bagian pembahasan ini, penulis menyampaikan hasil analisis yang sudah dilakukan mengenai topik permasalahan yang diangkat dalam artikel. Selain itu, tahap kedua, tuliskan hasil dan pembahasan sesuai dengan rumusan yang sudah ditentukan sebelumnya. Langkah ketiga, penulis dapat menuliskan hasil tanggapan mengenai permasalahan sesuai dengan hasil analisis yang sudah dilakukan sebelumnya. Tahap terakhir yaitu menyusun simpulan dan saran. Pada bagian ini penulis melakukan ringkasan terhadap hasil pembahasan. Selain itu, penulis juga memberikan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan. Oke, teman-teman sudah paham kan bagaimana cara menulis artikel? Nah, selanjutnya ada sebuah tugas untuk take home UTS yang harus kalian kerjakan. Nah, tugas take home UTS ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, buatlah sebuah artikel hasil pengamatan berkaitan dengan sebuah permasalahan yang sedang menjadi fenomena di masyarakat atau sedang dibicarakan oleh masyarakat. Kalian buat maksimal 5 halaman saja, tidak usah terlalu panjang. Diketik dengan bentuk PDF ya. Dan tidak boleh plagiat ya antar sesama teman ataupun mengambil artikel dari internet ya. Apabila nanti terindikasi plagiat, mungkin nanti akan ada tugas menulis artikel ulang ya. Jadi mohon diperhatikan teman-teman. Dan yang terakhir, dikumpulkan maksimal tanggal 23 April melalui WhatsApp group. Nah, untuk pengumpulan ini saya majukan karena mata kuliah saya ada 2, yaitu menulis ilmiah dan PTK. Takutnya nanti kalian terlalu banyak tugas dan terlalu terbebani. Jadi untuk untuk mata kuliah menulis ilmiah saya majukan agar sisa waktu sampai hari H UTS kalian bisa fokus ke mata kuliah yang satunya yaitu PTK. Oke, terima kasih teman-teman sudah atas perhatiannya.
Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.